selamat datang di channel aku. Nama aku GVRD dan aku sang penulis buku. Hari ini aku lagi pengen bahas bukuku yang berjudul Antara Rasa. Tada! Tuh. Oke, buku ini genre-nya berupa misteri, romansa, ada juga slice of life, atau bisa dibilang semacam drama kehidupan yang sendu dan menyedihkan. Tapi aku bilang buku ini tuh lebih ke arah tragis sih. Kenapa bisa dibilang tragis? Nanti aku kasih tahu ke kalian. Tapi tanpa membeberkan spoilernya ya. Oke, aku sedikit bernostalgia dulu gimana awalnya aku bisa nulis buku ini. Aku nulis buku ini di tahun 2020, diterbitin di tahun yang sama juga, bulan September, di platform kuiku.com. Jadi, untuk pertama kalinya aku dapetin banyak banget pembaca yang menurut aku tuh progresif gitu perkembangannya di situ. Karena dulu tuh aku pernah jajal pakai buku yang lain di berbagai platform, tapi tuh menurut aku kurang gitu, kurang distribusinya tuh kurang tersebar gitu. Tapi ketika di Kuiku tuh orang lebih banyak tahu bahwa buku ini tuh ada guys. Jadi tidak terkubur gitu, maksudnya di antara banyaknya lautan buku yang lain gitu kan. Jadi aku seneng banget, makanya aku buku-buku bahasa Indonesia aku yang terbaru tuh aku terbitinnya di situ semua, di Kuiku. Kalau boleh bahasa Inggris aku terbitin juga tuh di situ, tapi kan sayangnya di Kuiku nggak boleh ya, untuk bahasa Inggris belum diterima gitu kan. Jadinya aku fokusin yang buku bahasa Indonesia aku di situ semua. Jadi kalian kalau mau baca buku-buku bahasa Indonesia aku, terutama yang horor-horor, semuanya ada di situ. Dan aku seneng banget karena buku aku yang ini Antara Rasa dibikinin trailer buku sama tim Kuiku. Aku kaget pas pertama ngeliat, wah gila keren banget dan sinematik banget gitu. Jadi aku berasa kayak dibikinin film gitu sama Kuiku. Jadi kayak kalian bisa lihat ini. Oke, kita memasuki ke ceritanya. Ini apa sih gitu kan? Oke, aku ceritain dulu ya. Jadi ada dua sejoli yang saling mencintai, namanya Rafli dan Atifa. Mereka tuh udah tunangan. Dan di hari menjelang pernikahan mereka, Rafli tuh mau on the way ke rumahnya Atifa buat mau ngasih surat wasiat yang dia temuin di kamarnya gitu. Tapi sayangnya di hari itu tuh dia malah kecelakaan maut yang sampai menewaskan dirinya. Terus dia tuh dijemput sama Grim Reaper. Jadi kayak dia tuh nggak nyangka, dia awalnya tuh kayak denial gitu, masa sih aku udah meninggal gitu kan, kayak tapi dia tuh kayak bisa lihat jasadnya dia sendiri kan tergeletak gitu, benar-benar udah kecelakaan banget. Dan ada sosok yang udah apa ya, mendatangi dia gitu untuk bilang kalau kamu tuh mau dijemput gitu, karena dunia manusia tuh udah bukan dunia kamu lagi. Jadi buku ini tuh bakalan uh, kita bakal diperlihatkan dua dunia alam dimensi yang berbeda, yaitu dunia manusia dan di dunia dimana kehidupan setelah kematian, atau bisa dibilang juga afterlife atau akhirat sebutannya. Nah, back to surat wasiatnya itu apa gitu kan, yang sampai membuat Rafli tuh jadi terburu-buru gitu ya nyetirnya untuk ke rumahnya Atifa gitu. Jadi itu adalah surat yang ditulis sama ibunya Rafli, yaitu Bu Retno. Jadi ada cerita di mana Rafli ini, yang pasti kan sebelum untuk bisa ke jenjang selanjutnya kan memperkenalkan dulu kan. Rafli pernah memperkenalkan Atifa ini kepada kedua orang tuanya. Tapi pas ibunya Rafli ini ngeliat Atifa, dia tuh kaget gitu, shock. Nah, kenapanya aku nggak akan beberkan karena itu spoiler. Tapi itulah yang membuat Bu Retno tuh jadi memutuskan, Bu Retno ini ibunya Rafli ya, jadi pengen memutuskan menuliskan surat wasiat dan memberitahu Rafli alasan sebenarnya kenapa sih ibunya tuh nggak setuju kalau dia tuh nikah sama Atifah gitu kan. Dan selain surat wasiat, si Bu Retno ini menyelipkan satu benda berupa pocket watch. Jadi kalau kalian notice di cover bukunya itu ada gambar pocket watch. Nah, ini pocket watch ini tuh punyanya si Ibu Retno yang ada kaitannya dengan cerita dari masa lalunya beliau dengan seseorang, yang seseorangnya ini ada kaitannya dengan Atifah.
Nah udah kan tuh, jadi pas Rafli udah menjadi jiwa di alam lain dan mau dijemput sama Grim Reaper, dia tuh menolak. Dia tuh makanya kan berusaha berlari dari kejaran si Grim Reaper yang mau ngebawa dia tuh untuk yang menuntaskan, apa ya bisa dibilang, untuk naik ke jenjang yang berikutnya lah di dunia sana. Tapi Rafli tuh nggak mau karena dia bilang, enggak, tunggu dulu, aku harus bisa ngasih tahu Atifah tentang surat itu, dia tuh harus baca dulu gitu kan. Jadi menurut si Rafli, dia nggak akan bisa pergi dengan tenang kalau Atifah belum membaca isi surat itu. Tapi sayangnya surat ini tuh malah ditemuin sama temennya yang bernama Rizka. Nah Rizka ini bisa dibilang naksir berat sama Rafli, tapi sayangnya apa ya, cintanya tuh nggak berbalas atau bisa dibilang bertepuk sebelah tangan. Dan dia tuh kesel banget sih si Rizka ini, kenapa kok si Rafli malah milih Atifah untuk dinikahin gitu kan. Akhirnya ketika dia menemukan surat itu dan membaca apa isinya, dia itu ikut kaget sebenarnya. Tapi di satu sisi dia senang banget karena menurut dia itu bisa jadi bumerang atau senjata buat ngebales dendam. Dia pingin apa ya, intinya bisa jadi bumerang buat Atifah dan dia bisa balas dendam dengan pengetahuan itulah dari dalam surat itu gitu. Dan juga ada hal lainnya lah intinya di dalam surat itu yang bikin dia tuh jadi membawa lari surat itu sama dia. Tapi spoiler gimana nanti kalian baca sendiri, dia itu bakal, akhir ceritanya dia tuh bakal gimana si Rizka itu kan. Nah udah tuh Atifah kan nggak tahu apa-apa nih. Pas nantinya dia juga akhirnya kan ada momentum tuh dia akhirnya tahu tentang keberadaan surat itu dan isinya pun dia ikut kaget. Pokoknya dia sama-sama kaget seperti mereka yang membaca isinya. Tapi sekali lagi ini kayaknya bakal spoiler sih kalau aku terusin. Jadi segitu aja. Pokoknya ceritanya ini tuh kayak back and forth sudut pandangnya antara Rafli yang ada di dunia lain alias di afterlife dengan Atifah yang masih hidup sebagai seorang manusia di alam dunia ini, alam yang fana. Jadi si Rafli ini berusaha banget gitu dengan berbagai upaya gitu kan, dia gimana caranya dia bisa connect lagi gitu sama Atifah. Walaupun itu susah banget sih kayak, tapi ya apakah dia akan menemukan cara untuk memberitahunya dan gimana, kalian baca sendiri. Buku ini tersedia di versi digitalnya hanya ada di kuiku.com. Dan kalau kalian mau versi cetaknya juga yang seperti ini, cetak, kalian bisa kunjungi blog aku, terus kalian pilih shop books, menu shop books, kalian isi formulir di situ dan pokoknya kalian bisa beli di situ. Dan atau kalian bisa langsung DM aku di Instagram, pasti aku bales. Yang mau beli buku ini tanya aja langsung ke aku, pasti nanti kita ngobrol-ngobrol menyangkut buku ini gitu kan. Oke deh, segitu aja dulu dari aku. Makasih ya udah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.